Sambungan ketiga, Adam di dalam buku yang berjudul Nama dan Kata dalam Quran pembahasan dan perbandingan oleh Ali Audah ditulis bahwa Allah berfirman dalam Quran bahwa malaikat itu ada, begitu juga dapat diketahui dari beberapa hadis Nabi, yang juga menyebutkan nama-nama mereka. Maka kita pun beriman. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 285. Kita percaya, yang juga dipercayai oleh semua penganut agama Samawi. Malaikat didefinisikan sebagai makhluk rohani untuk menghubungkan kehendak Tuhan kepada manusia. Tetapi kepercayaan kita tentang malaikat, bukanlah seperti yang biasa terdapat dalam cerita-cerita mitologi. Allah menciptakan manusia dari tanah liat dan membentuk rupanya, memberikan rohnya kepadanya. Semua malaikat sujud hormat, karena malaikat tidak pernah menolak perintah Allah, apa yang diperintahkannya mereka laksanakan. Mereka tak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surah ke-6 At-Tahrim ayat 6. Tetapi iblis tidak demikian, ia menyombongkan diri karena ia merasa dirinya lebih baik, diciptakan dari api sedang manusia dari tanah, seperti disebutkan di atas. Iblis diusir dan dilaknat sampai hari kiamat. Iblis meminta penangguhan waktu, dan dikabulkan sampai pada hari yang ditentukan. Quran Surah ke-38 71-81. Menurut beberapa mufasir, berdasarkan pendapat para filsuf katanya, tanah itu lebih unggul dari api karena tanah mengandung unsur-unsur yang melambangkan kesejukan, tenang, wibawa, bijak, sabar, jelas dan nyata, yang diwujudkan oleh Adam dengan sikap rendah hati, mau bertobat atas kehilafan yang diperbuatnya, dan tobatnya pun diterima. Di atas semua itu Allah telah meniupkan rohnya kepada Adam. Quran Surah ke-15 Al-Hijr 29, dan Surah ke-38 Sad ayat 72. Oleh karena itu Adam diberi bimbingan, hidayah. Ini yang tidak disadari oleh iblis, karena ia sudah terbawa oleh kemarahan dan kesombongannya. Sebaliknya api mengandung unsur-unsur yang melambangkan kepanasan, bahaya, cerdik, angkuh, selalu mau ke atas, gelisah, marah, kurang berpikir dan badung. Api membinasakan, tanah produktif dan memberi kesuburan. Kata Adam menurut para ahli dari kata bahasa Ibrani, artinya manusia, tetapi mengenai arti ini orang masih berbeda pendapat. Begitu juga arti kata Hawa, perempuan pertama itu, juga dari kata bahasa Ibrani, yang berarti hidup, karena dia telah memberi hidup. Dalam hal ini sumber Yudeo-Kristen dan Islam sama. Tetapi di dalam Quran nama pribadi Hawa tidak disebutkan, selain dikatakan, Adam dan istrinya, dan nama Hawa hanya terdapat dalam hadis Nabi. Juga tidak disebutkan, bahwa perempuan itu dibuat dari tulang rusuk laki-laki, kendati ada beberapa mufasir yang mengutip hadis untuk itu. Di dalam Quran hanya disebutkan, bahwa Tuhanmu telah menciptakan kamu dari seorang diri dan menciptakan pasangannya daripadanya. Quran Surah ke-4 An-Nisa, ayat 1, yakni dari diri Adam, tanpa menyebut dari tulang rusuk. Yang menyebut nama pribadi Hawa itu Bible Kejadian 3 ayat 20, dengan penjelasan bahwa perempuan itu dibuat dari rusuk laki-laki. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 21-23. Dalam Bible versi Inggris nama Adam disebut Adam, dalam Bible versi Indonesia nama Adam, sebagian disebut manusia. Memang banyak nama yang tidak disebutkan di dalam Quran secara eksplisit, nama para nabi atau yang bukan nabi. Tidak seorang pun nama sahabat Rasulullah atau anggota-anggota keluarganya yang disebut secara pribadi, selain Zaid, padahal peranan mereka banyak sekali kita dapati dalam beberapa surah dalam Quran. Nama pribadi Muhammad, misalnya, hanya 4 kali disebutkan, dibandingkan dengan nama-nama para nabi yang lain.